Angin bertiup lirih, nyaris tak terdengar, membawa bau tanah sehabis hujan. Di tengah keheningan itu, terdengar suara langkah kaki. Ringan tapi mantap. Nah, disinilah kisah kita dimulai. Coba bayangkan, sebuah jalan setapak yang sepi, diapit oleh hutan yang begitu lebat, sampai-sampai cahaya matahari pun sulit menembus. Suasananya senyap, tapi terasa berat, seolah sedang menunggu sesuatu terjadi. Dan di jalan itu, seorang wanita berjalan, sendirian. Di punggungnya ada sebilah pedang panjang yang jadi saksi bisu perjalanannya. Dia adalah Ratih, seorang pengembara, sosok yang muncul saat dibutuhkan dan menghilang bahkan sebelum fajar tiba. Di panggung dunia yang sama, tapi dari dua sisi yang upulnya berbeda, dua takdir akan saling bersinggungan. Takdir sang pendekar dan takdir sang pangeran. Bagi Ratih, hidup itu simpel. Jangan terikat pada apapun, karena keterikatan hanya akan membawa kehilangan. Hatinya sudah ditempa jadi sekeras baja. Nah, di saat yang hampir bersamaan, sebuah rombongan kerajaan lewat. Di tengah-tengahnya, Pangeran Sanjaya. Dia hidup dalam sangkar emas, selalu dilindungi. Tapi ironisnya, tidak pernah benar-benar dipercaya untuk melakukan apapun. Perjalanan rombongan kerajaan itu terasa begitu tenang. Mungkin, ya, terlalu tenang. Sampai akhirnya, keheningan itu pecah oleh satu teriakan yang menggema di seluruh hutan. Tiba-tiba saja, dari balik bayang-bayang pohon, para perampok muncul. Serangan mereka cepat, brutal, tanpa ampun. Para pengawal kerajaan tumbang satu persatu. Bagi Sanjaya, dunia seakan bergerak lambat. Dia hanya bisa terpaku saat sebilah pedang teracung ke arahnya, siap mengakhiri hidupnya. Tapi, tepat di detik terakhir, ada sebuah kilatan cahaya yang membelah udara. Ratih, dia muncul entah dari mana. Gerakannya seperti tarian kematian, cepat, senyap, dan sangat mematikan. Satu persatu musuh jatuh, bahkan sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Pertemuan yang tak disengaja itu menjadi awal dari sebuah perjalanan bersama. Sebuah perjalanan yang, tanpa mereka sadari, akan menguji semua yang mereka yakini tentang keberanian, kepercayaan, dan pengorbanan. Perjalanan membawa mereka ke sebuah desa yang hidup dalam ketakutan karena ditindas. Ratih, dengan pragmatismenya, ingin segera lanjut jalan. Tapi Sanjaya, dia justru memilih untuk tinggal dan membantu. Disinilah perbedaan prinsip mereka pertama kali berbenturan keras. Malam itu, Ratih bertarung di garis depan, menebas musuh-musuh yang datang. Sementara Sanjaya, dia mungkin tidak memegang pedang, tapi dia memimpin warga desa, mengatur pertahanan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Ratih, dia melihat sebuah bentuk keberanian yang lain. Keberanian tanpa perlu sebilah pedang. Tapi ya, idealisme itu kadang rapuh. Kebaikan hati Sanjaya membuatnya salah menaruh percaya. Akibatnya, mereka semua masuk jebakan. Ratih terluka parah saat melindungi pangeran. Sambil menahan sakit yang luar biasa, dengan napas tersengal dan mata yang menyala karena amarah, Ratih meneriakkan kenyataan pahit itu tepat di wajah Sanjaya. Akhirnya, mereka berhasil tiba di istana. Tapi bukannya kedamaian yang menyambut, malah kekacauan. Sebuah kudeta sedang terjadi. Dan di tengah-tengah kekacauan itulah, sebuah rahasia dari masa lalu mulai terbuka. Ratih, meski terluka, langsung maju bertarung di barisan terdepan. Gerakannya yang efisien, cepat, dan tidak bisa ditebak, itu membuat beberapa prajurit senior yang melihatnya tertegun. Mereka seperti pernah melihat gaya bertarung itu sebelumnya. Sesuatu dari masa lalu yang terlupakan. Lalu sebuah nama terucap. Awalnya hanya bisikan di antara para prajurit tua. Sebuah nama legendaris yang seharusnya sudah lama terkubur bersama sejarah kelam kerajaan. Ratih akhirnya tumbang karena lukanya tak bisa lagi ditahan. Saat dia sadar, dia berada di ruang perawatan. Seorang tabib tua merawat lukanya. Dan tangan tabib itu gemetar hebat saat tak sengaja melihat sebuah lambang keluarga kecil di tubuh Ratih. Dengan air mata berlinang, sang tabib membisikkan kebenaran yang telah dipendam puluhan tahun. Kebenaran akhirnya terungkap. Tapi rasanya bukan seperti kelegaan, melainkan seperti sebuah beban berat. Beban dosa masa lalu, yang ternyata harus dipikul oleh seluruh kerajaan. Sanjaya yang sekarang sudah tahu semua ceritanya, mendatangi Ratih. Dengan suara yang berat, seolah menanggung semua dosa leluhurnya, ia menundukkan kepala.
mengucapkan kata-kata yang sudah terlambat puluhan tahun. Ratih hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Jawabannya singkat, dingin, dan benar-benar menusuk. Sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Sanjaya tidak membela diri, dia tahu itu. Dia hanya berlutut di hadapan Ratih. Bukan untuk meminta pengampunan, tapi sebagai pengakuan atas kesalahan besar yang pernah dibuat kerajaannya. Melihat ketulusan tanpa pembelaan itu, Ratih terdiam. Dan untuk pertama kalinya, tembok kebencian yang sudah ia bangun seumur hidupnya mulai retak. Akhirnya, hari penobatan tiba. Fajar baru pun menyingsing. Bukan cuma untuk sebuah kerajaan, tapi juga untuk seorang raja muda yang memutuskan untuk memulai pemerintahannya bukan dengan pesta, tapi dengan meluruskan sejarah. Di hadapan seluruh dewan dan rakyatnya, titah pertama Raja Sanjaya bukanlah tentang pajak atau perang. Dengan suara yang lantang dan tegas, ia memulihkan nama baik pahlawan yang telah difitnah oleh kerajaan itu sendiri. Setelah upacara selesai, Sanjaya menemui Ratih secara pribadi. Sebuah permintaan, sebuah tawaran. Dan ada begitu banyak hal yang tak terucapkan di antara mereka. Tapi Ratih yang akhirnya menemukan kedamaian setelah bebannya terangkat, tahu apa yang harus ia lakukan. Pagi harinya, Ratih kembali ke jalan setapak yang biasa ia lalui. Langkahnya terasa jauh lebih ringan. Kali ini, ia berjalan bukan untuk lari dari masa lalu, tapi untuk menuju masa depan, bebas. Orang-orang akan mengingat Sanjaya sebagai raja yang adil. Nama Panglima Surya Kencana akan dikenang sebagai pahlawan. Tapi mungkin hanya sedikit yang tahu bahwa semua kebenaran itu ditebus dengan kepergian seorang wanita yang memilih untuk melepaskan segalanya. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan, apakah untuk menegakkan sebuah kebenaran selalu harus ada hati yang rela berkorban?